Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait salah satu gaya gempa yang paling sering digunakan, yaitu gaya lateral statik ekivalen. Gaya lateral statik ekivalen sendiri adalah gaya gempa yang menggunakan pendekatan statik. Nah, bagaimana gaya lateral statik ekivalen itu kita gunakan berdasarkan SNI 1326/2019, itulah yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Prosedur analisis seismik berdasarkan SNI 1326 yang paling sering digunakan itu adalah prosedur-prosedur berikut. Nah, di sini ada hubungan antara model struktur dan beban seismik. Model struktur itu ada yang dimodelkan secara linear dan ada juga yang secara non-linear. Kemudian beban seismik itu diterapkan ada dua pendekatan, yaitu pendekatan statik dan pendekatan dinamik, di mana pendekatan statik merupakan salah satunya adalah analisa gaya lateral ekivalen, gaya pendekatan statik yang dikerjakan secara linear. Kemudian pendekatan statik juga yang dikerjakan secara non-linear, itu paling sering kita gunakan adalah analisis push over. Kemudian pendekatan beban seismik secara dinamik untuk model struktur yang linear biasa kita menggunakan analisis riwayat waktu respons linear atau linear time history analysis. Sementara untuk non-linear adalah non-linear time history analysis. Nah, desain seismik berdasarkan SNI 2019 itu ada beberapa metode. Seperti tadi sudah saya sebutkan, yang pertama adalah analisis gaya lateral ekivalen, bisa diterapkan sesuai prinsip-prinsip pada pasal 7.8. Kemudian ada analisis spektrum respon ragam, dan kemudian ada prosedur respon riwayat waktu. Nah, analisis gaya lateral ekivalen merupakan metode yang paling sering digunakan untuk struktur atau bangunan yang sederhana atau sangat umum. Bentuk-bentuk tipikal itu biasanya kita menggunakan analisis gaya lateral ekivalen. Metode analisis dinamik itu biasanya digunakan seperti spektrum respon dan riwayat waktu. Biasanya itu digunakan untuk struktur yang tidak teratur, atau makin kompleks atau semakin kompleks. Kemudian ketidakberaturan itu sendiri biasanya ada ketidakberaturan geometri, distribusi massa, atau kekakuan. Nah, kemudian juga permasalahan diskontinuitas struktur. Ketidakberaturan sendiri ada dua macam, yaitu ketidakberaturan vertikal dan ketidakberaturan horizontal. Nah, sebelum saya masuk terlalu jauh, saya ingin menjelaskan sedikit terkait bagaimana perkembangan peraturan gempa di Indonesia. Nah, peraturan gempa di Indonesia itu sebenarnya dimulai dari Peraturan Beton Indonesia pada tahun 1966. Di situ sudah ada wilayah gempa yang sebenarnya diambil dari Geophysical Notes nomor 2 tahun 1962. Nah, di situ sebagian besar ke pulau-pulau yang ada di Indonesia itu sudah termuat. Kemudian ada Peraturan Muatan Indonesia 1970. Ini cukup mirip dengan PB 1966, hanya ada penambahan wilayah Irian Jaya, di mana pada Peraturan Beton 1966 Irian Jaya masih belum bagian dari Indonesia. Nah, kemudian berkembang berikutnya adalah Peraturan Perencanaan Tahan Gempa Indonesia untuk Gedung 1981. Di sini sudah ada spektrum respon yang dibuat berdasarkan gempa 200 tahun. Sudah ada pembagian 6 zonasi gempa juga, kemudian sudah ada pengenalan terkait daktilitas struktur, juga ada pengenalan terkait sendi plastis, kemudian konsep strong column weak beam juga sudah diperkenalkan, termasuk desain kapasitas. Nah, di sini juga sudah ada analisis statik ekivalen, spektrum respon, dan juga analisis respon riwayat waktu. Kemudian Peraturan Perencanaan Tahan Gempa Indonesia untuk Gedung 1983. Ini masih mirip dengan peraturan yang diterbitkan pada 1981. Nah, kemudian di era SNI, dimulai dari SNI 03/1726/2002, tata cara perencanaan ketahanan gempa untuk susun gedung. Nah, sekarang kita sudah mulai mengacu ke UBC 1997. Tapi ada juga penyesuaian-penyesuaian yang dilakukan. Nah, di sini gempa maksimum sudah disusun berdasarkan gempa 500 tahun. Kemudian sudah ada kategori kondisi tanah, keras, sedang, dan lunak. Perkembangan berikutnya 1726/2012 masih mirip dengan 2002, hanya saja sudah mulai menggunakan pendekatan PSHA dengan gempa 2500 tahun. Nah, kemudian
SNI 716 2019 masih cukup mirip dengan SNI 716 2012. Tapi ada peningkatan di sini, ada peningkatan gaya gempa yang terjadi berdasarkan update dari peta gempa. Di sini juga ada penambahan terkait kombinasi pembebanan horizontal dan vertikal dari gempa. Di sini juga sudah ada peta periode panjang dan kemudian analisis respon spektrum pada lokasi dekat sesar juga sudah diperhitungkan, kemudian sudah mengadop juga pengaruh likuifaksi. Nah, bagaimana prosedur gaya lateral sendiri? Gaya lateral statik ekivalen berdasarkan SNI 1726 2019. Nah, jadi persamaan gaya gempa. Persamaan gaya gempa itu biasanya dinyatakan dalam bentuk gaya geser dasar ini V yang merupakan fungsi suatu koefisien seismik dikalikan dengan berat seismik efektif dari bangunan. Ada beberapa kondisi itu yang kita sebut sebagai berat seismik. Di antaranya adalah hal-hal yang tertulis di poin 1 sampai poin 4 ini. Nah, kemudian gempa maksimum yang dipertimbangkan risiko tertarget atau MCR itu sudah berpedoman pada peta sumber bahaya gempa 2017 untuk SNI 2019. Pada peta gempa itu disediakan parameter yang kita sebut dengan parameter percepatan atau parameter spektral itu antara dengan untuk T sama dengan 0,2 detik dan T sama dengan 1 detik yang kita sebut dengan SS dan S1. Di situ juga ada faktor modifikasi yang kita sebut dengan koefisien situs untuk keadaan tanah setempat. Ada FA untuk periode pendek dan FV pada periode panjang. Peta gempa di SNI 716 2019 atau di peta bahaya gempa, sumber bahaya gempa tahun 2017 itu kira-kira seperti ini. Ini untuk peta percepatan spektrum respon 0,2 detik atau periode pendek untuk gempa 2500 tahun. Nah, untuk periode 1 detik sendiri seperti ini. Nah, bagaimana menghitung gaya lateral statik ekivalen? Gaya lateral statik ekivalen itu V tadi merupakan fungsi dari koefisien seismik dikalikan dengan suatu berat seismik. Nah, koefisien seismik saja itu merupakan spektrum pendek pada periode pendek desain dibagi dengan faktor modifikasi respon R dibagi dengan faktor kepentingan. Jadi ini cara kita menghitung CS, faktor seismik. Kemudian faktor CS ini perlu kita cek. CS tidak perlu lebih dari parameter-parameter berikut. Kemudian CS juga tidak perlu lebih dari parameter-parameter yang sudah kalian lihat di layar. Untuk menghitung parameter spektrum desain pada periode pendek dan pada periode 1 detik sendiri itu adalah dikalikan dengan spektrum respon yang tadi yang periode pendek dan periode 1 detik, kemudian dikalikan dengan koefisien situsnya masing-masing dan kemudian dikalikan lagi dengan 2/3. Itu sehingga kita bisa memperoleh spektrum respon desain untuk periode pendek dan pada periode 1 detik. Nah, di sini sendiri itu diatur dengan cukup jelas. Yaitu pada pasal 6. Di situ hal-hal yang saya sebutkan tadi disebutkan dan ditegaskan bagaimana menggunakannya seperti apa. Ini sudah saya sebutkan tadi. Nah, sehingga kalau saya gabungkan beberapa slide tadi, saya peroleh bentuk seperti ini. CS sendiri merupakan fungsi dari SDS dan SDS juga fungsi dari SMS. Nah, saya lanjut biar kita. Nah, apa itu parameter R? Parameter R adalah faktor modifikasi respon yang bergantung pada
sistem struktur yang kita gunakan dengan nilai antara 1,5 sampai 8. Jadi buruk sampai baik. Jadi makin rendah dia makin buruk, makin tinggi dia makin naik. Faktor R sendiri sebenarnya digunakan untuk mereduksi beban desain dengan memperhitungkan redaman dan daktalitas dari sistem struktur. Jadi ingat, ini mereduksi beban desain dengan memperhitungkan redaman dan daktalitas. Jadi faktor ini menggambarkan adalah seberapa besar gaya gempa yang tereduksi akibat dari fungsi redaman dan daktalitas dari suatu sistem struktur. Kemudian FA dan EV adalah koefisien situs yang digunakan untuk memodifikasi nilai spektralnya tadi. Nilai spektral yang berdasarkan peta gempa, kemudian akan dimodifikasi dengan suatu nilai koefisien situs FA atau EV. FA sendiri adalah koefisien situs untuk periode pendek, untuk periode pendek, sehingga nilainya adalah 0,8 sampai dengan 2,4 dari buruk ke baik. Jadi makin tinggi makin baik, makin kecil makin buruk. Sama halnya dengan koefisien situs pada periode panjang juga, pada periode 1 detik. Periode panjang atau periode 1 detik itu berkisar nilainya antara 0,8 sampai dengan 4,2 dari buruk ke baik. Sama, makin kecil dia makin buruk, makin tinggi dia makin baik. Kemudian faktor kepentingan. Faktor kepentingan itu berkisar antara 1 sampai 1,5. Di mana makin tinggi berarti bangunannya kita makin penting. Nilai 1 adalah suatu nilai normal. Faktor modifikasi respon sendiri itu digunakan untuk memperhitungkan deformasi inelastik seperti yang sudah saya sebutkan tadi, mewakili nilai daktalitas dari berbagai sistem struktur. Nah, nilainya seperti ini kira-kira yang tipikal kita gunakan. Jadi misalnya untuk rangka baja pemikul momen khusus itu R-nya bernilai 8 maksimal ya. Kalau tadi kan nilainya sekitar 1,5 sampai 8. Kemudian rangka beton bertulang pemikul momen khusus itu nilainya 8. Kemudian kalau rangka beton bertulang pemikul momen biasa dia bernilai 3 ya. Jadi makin sistem strukturnya itu makin tinggi daktalitasnya, kita memperoleh nilai R yang lebih tinggi. Nah, gaya geser seismik diatur pada pasal 7 ya, seperti yang sudah saya sebutkan tadi, merupakan fungsi dari suatu berat seismik dikalikan dengan suatu koefisien seismik. Yang koefisien seismiknya sendiri dihitung berdasarkan tadi pendekatan mulai dari spektrum responnya, kemudian faktor kepentingannya, dan suatu nilai modifikasi respon. Berat seismik itu adalah seperti diatur pada pasal 772. Nah, ini sudah saya jelaskan tadi seperti apa. Kemudian kelas situs. Kelas situs itu mulai dari keras untuk SA sampai dengan SE tanah lunak. Kemudian ada juga SF tanah khusus. Ini spesifikasinya khusus, perlu pengujian yang lebih jauh. Nah, tapi secara umum klasifikasi situs adalah yang A sampai E ini, mulai dari batuan keras, batuan, tanah keras, tanah sedang, dan tanah lunak. Bagaimana menentukannya adalah parameter-parameter ini. Cepat lambat gelombang, SPT, dan kemudian kuat geser nir alir. Nanti ini akan menentukan situsnya kita berada pada kelas situs yang mana. Nah, koefisien situs sendiri sebenarnya merupakan fungsi dari kelas situsnya. Kemudian hubungan dari antara kelas situs dan parameter responnya. Kalau untuk periode pendek bagaimana, untuk periode 1 detik juga bagaimana. Hanya untuk periode pendek tadi FA, dan untuk periode 1 detik dia adalah FV, koefisien situsnya. Dua-duanya merupakan fungsi dari kelas situs. Jadi yang pertama perlu diketahui adalah kelas situsnya itu sendiri. Nah, perlu diperhatikan bahwa termasuk hal ini koefisien situs ini yang
membedakan peraturan kita SNI 1726 2019 dengan ASC 716 yang diadopt, yang mana peraturannya kita ini mengadop dari situ, dari ASC 716. Hanya saja ada beberapa perbedaan, termasuk diantaranya adalah perbedaan terhadap koefisien situs ini. Nah, sebelum saya terlalu jauh juga, saya perlu tegaskan sedikit terkait kategori desain seismik. Jadi kategori desain seismik itu, suatu bangunan itu harus sesuai dengan kategori desain seismiknya, karena kategori desain seismik ini yang akan menentukan apakah diizinkan menggunakan sistem struktur yang ingin kita terapkan, kemudian batasan-batasannya apa saja, dan analisis-analisisnya yang diperlukan seperti apa untuk masing-masing kategori desain seismik. Kategori desain seismik saja itu terbagi mulai dari A sampai F. Biasanya kategori desain seismik biasanya kita singkat dengan KDS. Kemudian bagaimana menentukannya? Ya, dia sebenarnya merupakan fungsi dari spektrum desain pada periode pendek dan spektrum desain pada periode 1 detik. Jadi nilai itu yang akan memberikan di mana kategori desain seismik kita. Nah, jadi kategori desain seismik nanti yang akan menentukan beberapa hal, termasuk diantaranya apakah tipe analisisnya kita, prosedurnya kita, static equivalent itu sesuai, spectral response itu sesuai, atau riwayat waktu itu sesuai. Kemudian juga detailing-detailing kayak tadi, ada yang struktur rangka pemrograman khusus, ada yang menengah, ada yang biasa. Jadi kategori desain seismik kita akan mengarahkan bisa tidaknya metode-metode yang kita terapkan nanti. Nah, ini untuk menentukan kategori desain seismik berdasarkan periode pendek. Jadi di sini juga disebutkan fungsinya juga merupakan suatu fungsi dari kategori risiko. Jadi di situ kategori risiko ini merupakan pengelompokan bangunan-bangunan atau struktur berdasarkan risiko terjadinya kinerja yang bisa diterima. Ada hubungannya antara kategori risiko dan faktor kepentingan. Nanti itu kategori risiko yang akan memberikan kita di faktor kepentingan yang mana. Jadi berhubungan dengan kinerja dari struktur yang akan kita desain nanti. Nah, ini pada 1 detik. Jadi kita mengambil KDS yang lebih berisiko dari nilai SDS dan SD1. Nah, kalau ditabelkan ya kira-kira seperti ini simpulan dari dua tabel untuk menentukan kategori desain seismik berdasarkan spektral desainnya. Nah, dari situ baru bisa kelihatan, misalnya seperti tabel 16 dari SNI 1726 2019 ini. Di sini ada kategori desain seismik. Kalau B dan C karakteristiknya untuk semua struktur, analisis gaya lateral bisa, lateral equivalent bisa digunakan, spektrum respon juga bisa digunakan, analisis riwayat waktu juga bisa digunakan, DF juga seperti itu apabila sesuai dengan karakteristik strukturnya. Jadi yang pertama kita butuh adalah kategori desain seismik, baru kita bisa menentukan. Nah, kemudian gaya geser dasar tadi kita perlu dari V tadi ya, gaya geser dasar tadi. Nah, untuk mendistribusi gaya vertikal seismiknya itu kita bisa menggunakan persamaan seperti ini. Ya, ini merupakan referensi dari SNI 1726 2019. Kemudian ada beberapa hal juga termasuk defleksi dan simpangan antar tingkat. SNI 1726 itu mengatur kalau defleksi merupakan fungsi dari suatu faktor amplifikasi dari defleksi, kemudian termasuk juga faktor keutamaan gempanya, faktor kepentingannya. Nah, kira-kira penentuan seperti apa? Penentuan simpangan antar tingkat diatur di SNI 1726 pasal 786 seperti yang lebih jelas saya rasa kalau seperti pada gambar yang ada di sini.
Oke, dan ini adalah batasan simpangan antar tingkat berdasarkan kategori risiko tadi. Di sini juga ada dibahas terkait masalah torsi untuk menjelaskan seperti ketidakberaturan. Kalau ketidakberaturan ini biasanya terjadi pada struktur kita, baik yang horizontal maupun vertikal, maka biasanya kita tidak bisa lagi menggunakan gaya lateral static equivalent. Kita harus masuk ke analisa dinamik seperti respon spektrum maupun analisis riwayat waktu. Termasuk diantaranya ini pengaruh P delta. Nah, efek ortogonal juga itu ada peningkatan. Jadi maksudnya adalah misalnya ada beberapa kategori desain seismik di mana ketika kita menghitung gaya gempa dalam arah X, kita juga harus menghitung gaya gempa dalam arah ortogonalnya atau dalam arah tegak lurusnya sebesar 30%-nya. Nah, itu berdasarkan KDS-nya juga. Kalau KDS C dia mulai digunakan sampai KDS yang lebih tinggi. Nah, efek beban seismik. Jadi beban seismik atau gaya gempa yang kita biasanya simbolkan E itu sebenarnya fungsi dari gaya gempa secara horizontal maupun vertikal. Jadi dia di situ ada yang bernilai positif kalau kita menggunakan SNI kitab, terutama pada kombinasi beban 6, dan bernilai negatif pada kombinasi beban 7. Ini digunakan untuk diharapkan supaya bisa menggambarkan efek pergerakan dari gempa. Untuk pengaruh beban seismik horizontal sendiri, gaya gempanya itu dikalikan dengan suatu faktor redundansi, rho atau faktor redundansi. Kemudian untuk vertikal, gaya gempa vertikal secara sederhana dia merupakan nilai dari 0,2 dikali SDS-nya dikali beban matinya. Jadi ini akan masuk ke kombinasi pembebanan baik beban 6 maupun beban 7. Nah, kemudian ada juga yang kita sebut dengan faktor kuat lebih. Faktor kuat lebih itu apabila kita membutuhkan nilai maksimum. Jadi misalnya ini tadi yang gaya gempa horizontal kita tidak pakai rho lagi, tapi faktor kuat lebih. Nah, ini terkait rho tadi. Rho ini kita bernilai antara 1 sampai 1,3. Nah, kita bisa menggunakan 1 apabila syarat-syarat ini terpenuhi. Dan untuk KDSD sampai F, kita itu menggunakan 1,3. Dan apabila kita menggunakan 1, boleh, tapi syarat-syarat ini harus terpenuhi, yang di poin A dan di poin B. Nah, faktor kuat lebih sendiri nilainya itu 2,5, 3, seperti itu. Biasanya tipikalnya misalnya untuk rangka beton bertulang pemrograman khusus nilainya 3. Nah, sebenarnya di tabel 12 SNI 2019 itu faktor modifikasi respon, faktor kuat lebih, faktor pembesaran defleksi itu sudah dijelaskan dengan baik sesuai dengan sistem pemikul gaya seismiknya, dan juga KDS-nya memperbolehkan atau tidak, atau batasan-batasannya seperti apa. Bisa dilihat pada tabel 12. Oke. Untuk kali ini saya menjelaskan sedikit terkait bagaimana analisa seismik terutama berdasarkan lateral static equivalent. Nah, berikutnya kita akan coba buktikan kita akan coba menghitung bagaimana static equivalent, tapi saya akan menggunakan bantuan software Sans Pro, dan kemudian juga akan dibuktikan secara manualnya seperti apa. Untuk kali ini sekian, terima kasih.